Baik, di sini saya Athanasius Gunanda. Saya akan menjelaskan tentang cellular manufacturing. Apa sih cellular manufacturing itu? Nah, cellular manufacturing ini merupakan suatu sistem proses manufaktur di mana peralatan dan stasiun kerja ditata atau disusun sedemikian rupa dengan urutan yang lebih efisien, di mana aliran persediaan dan material untuk membuat produk dari awal hingga akhir dalam satu proses, yaitu single process flow. Proses ini dapat membuat transportasi dan waktu menunggu dapat diminimalisir. Oke, ya, ada one piece flow. One piece flow ini merupakan sistem produksi yang proses produksinya kontinu atau mengalir sesuai dengan urutan operasi dari proses pertamanya hingga proses terakhir, hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Jika dibandingkan dengan proses produksi secara batch, proses produksi secara batch biasanya kurang efisien. Pada akhir proses produksi batch, peralatan produksi harus dihentikan, dicek ulang terhadap kualitas produk sebelum melanjutkan proses selanjutnya. Hal ini menyebabkan adanya waktu jeda antara proses produksi. Batch sendiri merupakan sistem produksi yang dilakukan secara partai dan dilakukan berulang-ulang. Pemahaman proses dan operasi. Mengubah pabrik menjadi cellular manufacturing berarti menghilangkan waste dari proses maupun dari operasi. Ini penting dalam memahami bagaimana kedua elemen dasar ini berbeda dan terpisah. Suatu proses merupakan aliran berkelanjutan yang dilalui bahan mentah yang kemudian dikonversi menjadi produk jadi dalam serangkaian operasi. Proses manufaktur memiliki 4 jenis langkah atau fase dasar. Yang pertama, transformasi, yaitu perakitan, pembongkaran, perubahan bentuk atau kualitas. Yang kedua, inspeksi, yaitu biasanya membandingkan dengan standar. Yang ketiga, transportasi, perubahan letak atau lokasi. Yang keempat adalah penyimpanan, yaitu waktu tunggu ketika tidak ada hal lain yang terjadi. Nah, material dan part seringkali melalui beberapa langkah ini selama proses produksi. Berbeda dengan proses yang berfokus pada aliran, operasi berfokus pada tindakan. Operasi sendiri merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pekerja atau mesin pada bahan mentah, pekerjaan dalam proses atau produk jadi. Karena operasi melibatkan tindakan, peningkatan operasional berfokus tentang bagaimana tindakan tertentu dilakukan. Untuk meningkatkan produksi, lean manufacturing tidak cukup hanya meningkatkan operasi. Perusahaan juga harus meningkatkan prosesnya. Meningkatkan proses melibatkan perampingan aliran material untuk minimalkan hambatan dan pemborosan, seperti yang pertama, waktu yang dihabiskan dalam langkah-langkah yang tidak menambah nilai seperti idle atau transportasi yang berlebih. Yang kedua, waktu henti yang disebabkan oleh pergantian dan penyesuaian. Yang ketiga, material jarak atau work in process harus berjalan di antara langkah-langkah transformasi. Yang keempat, perlunya inspeksi atau pengerjaan ulang material. Pendekatan cellular manufacturing bekerja untuk meningkatkan proses utama serta operasi yang spesifik. Operating in U-shaped cell. Dalam sel manufacturing, peralatan dan workstation disusun berdekatan dalam urutan langkah-langkah pemrosesan. Pengaturan ini bertujuan mengurangi pekerjaan untuk berjalan kaki dan juga transportasi yang tidak perlu dalam proses produksi. Selanjutnya, peralatan di dalam sel biasanya ditata secara melengkung sehingga operator seperti U atau C. Bentuk-bentuk ini membawa titik akhir proses mendekati awal titik, yang meminimalkan jarak yang harus ditempuh operator memulai siklus selanjutnya. Dapat dilihat dari sini terdapat 4 mesin ini dalam suatu stasiun kerja. Operator ini dibuat melengkung karena dalam input dan outputnya itu berjarak dekat, sehingga dalam perpindahan juga operator tidak memerlukan jarak yang jauh. Apabila mesin ini dibuat lurus, maka operator ini harus berjalan jauh dari awal titik input menuju ke output. Begitu sebaliknya. Operator yang terampil. Dalam tata letak berbasis operasi, semua mesin akan ditempatkan bersama. Namun saat mesin disusun kembali menjadi sel sesuai dengan urutan proses,
beberapa mesin dapat menjadi bagian dari sel yang berbeda. Dalam situasi itu, memiliki satu operator untuk setiap sel tidak akan ekonomis. Terlebih lagi, sel sering menggunakan peralatan yang berjalan pada siklus otomatis, sehingga sebagian besar waktu operator akan dihabiskan mengawasi peralatan berjalan. Ini sangat menyia-nyiakan kecerdasan dan keterampilan pekerja. Pemborosan ini dihindari dengan mengajarkan pekerja untuk mengoperasikan beberapa mesin yang berbeda dalam prosesnya. Dalam artian sederhana, operator dapat mengoperasikan mesin lebih dari satu secara bersamaan. Misalnya saja, operator dapat menyiapkan pekerja pada peralatan untuk langkah 2, sedangkan mesin langkah 1 memproses benda kerja lain. Sebuah sel dapat dijalankan oleh satu orang atau oleh beberapa orang yang bekerja bersama-sama, tergantung pada ukuran sel, waktu siklus mesin, dan volume produksi. Fleksibilitas ini mengubah cara orang bekerja sama dalam sel berasal dari pelatihan silang. Yang berikutnya, pelatihan silang. Pelatihan silang ini memungkinkan karyawan melakukan berbagai fungsi dalam suatu proses sekaligus dan memungkinkan tim mengambil tanggung jawab penuh untuk prosesnya. Ketika seorang operator dilatih pada beberapa mesin, dia memenuhi syarat untuk menanggapi perubahan dalam kebutuhan produksi dan dapat pindah ke posisi lain sesuai kebutuhan. Keserbagunaan ini membuat karyawan lebih berharga bagi tim dan perusahaan. Pelatihan silang adalah sumber kebanggaan karyawan di banyak tempat kerja. Penggunaan otonomi atau jidoka untuk menghilangkan pengawasan mesin. Karakteristik lain dari peralatan yang digunakan dalam pembuatan just in time adalah otonomasi atau juga disebut jidoka. Otonomi adalah sebuah pendekatan otomatisasi yang memberikan kecerdasan pada peralatan sehingga pekerja tidak perlu memantau operasi karena sudah berjalan otomatis. Mengumpulkan data dan memproduksinya. Pertama, produk campuran memutuskan proses apa yang akan diubah menjadi sel lebih sederhana jika perusahaan membuat beberapa jenis produk dalam volume yang relatif tinggi. Sebuah proses volume tinggi cenderung menarik manfaat maksimal dari perbaikan, sementara variasi rendah menghindari masalah seperti pergantian. Analisis PQ atau produk tipe per kuantitas digunakan untuk menampilkan produk campur sebagai Pareto chart. 2. Sumber daya produksi. Selain meninjau bauran produk, tim mengumpulkan informasi dasar tentang sumber daya produksi seperti shift per hari, jam per shift, waktu istirahat, hari kerja per bulan, rasio karyawan terhadap operasi, persyaratan volume produk bulanan dari pelanggan, pendekatan untuk menugaskan pekerjaan perputaran persediaan barang jadi per bulan. Tata letak dan alur dokumen. Langkah dalam mengembangkan baseline adalah memahami operasi membuat proses dan bagaimana proses itu saat ini dilakukan. Ini melibatkan dua kegiatan, yaitu analisis rute proses atau juga disebut analisis rute produk dan pemetaan proses. Analisis rute proses seperti yang terlihat pada PPT ini membantu tim mengidentifikasi kesamaan pemrosesan antara produk yang berbeda. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kelompok produk yang mungkin dibuat dalam sel menggunakan urutan mesin yang sama. Analisis rute proses sangat penting untuk membantu tim memilih proses. Untuk memulai proses pemetaan, tim menggambar peta proses yang menunjukkan arus tata letak peralatan dan jalur yang dilalui produk dalam proses. Peta ini sering digambar pada lembar kerja standar. Peta juga menunjukkan posisi pekerja, penyimpanan WIP poin, pos pemeriksaan kualitas, dan tindakan pencegahan keselamatan. Tambahan catatan tim, jarak yang harus ditempuh produk selama pemrosesan. Yang kedua, kuantitas pekerja dalam proses pada waktu tertentu. Ketiga, jumlah orang yang saat ini dibutuhkan untuk menjalankan proses. Melalui langkah-langkah ini, dikembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang elemen dasar dari proses produksi saat ini. Selanjutnya, time the process. Setelah memetakan proses saat ini untuk produk, tim meneliti elemen waktu yang terlibat dalam produksi. Meskipun beberapa langkah sebelumnya dapat dilakukan di ruang rapat,
tetapi tim juga harus pergi ke tempat kerja untuk melakukan observasi waktu secara langsung. Kegiatan pertama dalam pengamatan waktu adalah mengukur waktu siklus untuk setiap operasi mesin dalam proses tersebut. Selain pekerjaan mesin aktual, sebuah siklus mencakup tugas-tugas lain seperti pemuatan dan membongkar, membuka dan menutup pelindung mesin, pemrograman kembali ke posisi netral, dan tindakan mesin lainnya. Tim mengamati waktu yang diperlukan untuk setiap tindakan selama beberapa siklus, kemudian menentukan waktu siklus rata-rata untuk mesin. Menghitung kapasitas proses dan talk time. Tabel kapasitas proses digunakan untuk menghitung banyak unit yang dapat diproduksi setiap operasi dalam waktu tertentu, seperti sebuah shift atau hari. Tabel kapasitas proses mencerminkan waktu manual serta waktu mesin untuk setiap operasi di sebuah proses. Hal ini juga dapat menunjukkan waktu berjalan di antara setiap operasi dan dapat memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk tugas yang tidak terjadi setiap siklus, seperti mengganti alat. Dengan mereview isian tabel, dapat dilihat operasi yang bottleneck. Takt time adalah tingkat di mana setiap produk harus diselesaikan memenuhi kebutuhan pelanggan. Waktu dinyatakan dalam menit atau detik per unit. Dengan mengordinasikan waktu siklus proses dengan takt time, perusahaan dapat menghindari persediaan produk yang berlebih serta kehabisan stok. Dapat dilihat dari PPT, terdapat rumus takt time, yaitu daily work time per daily required quantity. Daily work time sendiri adalah jam kerja harian. Jam kerja harian biasanya 8 jam, jika dimenitkan adalah 480 menit, dan terdapat istirahat yaitu 1 jam 60 menit. Dihasilkan daily work time-nya 420 menit. Untuk daily required quantity-nya 35.000 unit per 20 hari, yaitu menghasilkan 1.750 unit per hari. Jadi takt time-nya bisa dihitung 420 per 1.750 unit, yaitu 24 menit per unit. Oke, lanjut. Hilangkan cacat produk. Cacat produk merusak reputasi perusahaan tentunya dengan pelanggan dan membuang sumber daya berharga dalam potongan dan pengerjaan ulang. Produksi mengusahakan persediaan rendah agar tidak lagi memiliki buffer yang besar, sehingga meminimalkan cacat kualitas. Untuk menjaga agar produksi tetap berjalan lancar, penting untuk mencegah kerusakan. Pemeriksaan kesalahan adalah kedekatan jaminan kualitas yang efektif mencegah cacat dengan mengidentifikasi kesalahan dan kondisi tidak standar. Pembuktian kesalahan sistem yang dikenal sebagai kontrol kualitas nol atau ZQC memastikan nol cacat dengan memeriksa kondisi pemrosesan untuk 100% pekerjaan. Idealnya tepat sebelum operasi dilakukan. Jika kesalahan ditemukan, proses dimatikan dan langsung memberikan umpan balik dengan lampu, suara peringatan, dan sebagainya. Kurangi kegagalan peralatan. Kondisi peralatan pemrosesan dan perakitan dapat membuat atau mematahkan upaya seluler manufaktur. Karena memang tidak memiliki ukuran besar buffer buah IPA antar proses, kebutuhan seluler manufaktur akan bekerja sesuai kebutuhan saat dibutuhkan. Pemeliharaan produktif total atau TPM adalah cara yang baik untuk memastikan peralatan siap saat dibutuhkan. TPM sendiri adalah komprehensif pendekatan seluruh perusahaan untuk mengurangi kerugian terkait peralatan seperti waktu henti, pengurangan kecepatan, dan kerusakan akibat stabilisasi dan memperbaiki kondisi peralatan. Kerangka TPM meningkatkan efektivitas peralatan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan semua orang di perusahaan. Garis depan pekerja khususnya memiliki peran kunci dalam aktivitas TPM yang disebut pemeliharaan otonom. Standarisasi kondisi tempat kerja melalui 5S. Seluler manufacturer tidak dapat berhasil di tempat kerja yang berantakan tentunya, yang tidak teratur atau kotor. Kondisi tempat kerja yang buruk menyebabkan pemborosan seperti gerakan ekstra untuk menghindari rintangan, waktu yang dihabiskan untuk mencari sesuatu, dan penundaan karena cacat, kegagalan mesin, atau kecelakaan. Menetapkan kondisi dasar tempat kerja adalah hal yang penting. Yang pertama yang dilakukan untuk membuat sel manufacture. Di banyak perusahaan, karyawan menggunakan sistem 5S untuk meningkatkan dan menstandarisasi tempat kerja kondisi untuk pengoperasian yang aman dan efektif. 5S ini terdiri dari sort, standardize, set in order, sustain, and sign. Kegiatan pemeliharaan.
Pemeliharaan otonom mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh shop floor yang bekerja sama dengan staf pemeliharaan untuk membantu menstabilkan kondisi peralatan dasar dan menemukan masalah sejak dini. Pemeliharaan otonom, elemen pemeliharaan produktif total (TPM), mengubah pandangan lama yang dijalankan oleh operator mesin dan hanya orang peliharaan yang dapat memperbaikinya. Kini operator juga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dapat dipergunakan untuk membantu menjaga peralatan dari kerusakan. Setidaknya dalam pemeliharaan otonom, operator mempelajari cara membersihkan peralatan yang mereka gunakan setiap hari dan cara memeriksa tanda-tanda masalah yang dibersihkan. Baik, demikian penjelasan saya mengenai sel manufacturing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.